Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Perkenalkan, nama saya Fikran Rahmayanti dengan NIM 22051204023 dari kelas Teknik Informatika A dengan aplikasi Cisco. Nah, di sini ada percobaan yang akan kita simulasikan, yaitu dua subnet. Untuk lab yang pertama 192.168.1.0/26. Untuk yang lab kedua 192.168.1.64/26. Nah, itu kan ada gambarnya. Jadi /26 itu ada 4 subnet, tetapi kan ini hanya menggunakan 2 subnet saja, maka cukup menggunakan 2 lab. Untuk yang lab pertama itu 0 sampai 63, untuk lab yang kedua 64 sampai 127. Nah, 2 subnet di atas dihubungkan melalui router terlihat seperti pada gambar berikut. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan ke dalam Cisco. Untuk yang pertama kita bikin 3 PC dulu untuk lab yang pertama. Untuk yang lab kedua juga sama, kita membutuhkan 3 PC, lalu 3 PC ini nanti dihubungkan dengan switch ini. Nah, lalu switch ini nanti dihubungkan dengan satu router. Nah, lab 1 dan lab 2 itu dihubungkan melalui sebuah router, yang dimana router ini menghadap ke lab 1 yang gateway-nya 62, sedangkan router yang menghadap lab 2 gateway-nya 126. Nah, PC-PC yang ada di sini ini nanti diisi dulu IP dan netmask-nya, namun tidak semua ada gateway-nya. PC1 dan PC2 ini ada gateway-nya, tetapi PC3 tidak ada. Nah, selanjutnya yang di lab 2, PC4 ini ada gateway-nya, untuk PC5 dan 6 tidak ada gateway-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat menyeting jaringannya. Untuk lab 1 PC1 ini kita isi IP-nya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya titik 192 dan gateway-nya 192.168.1.62. Nah, untuk PC yang kedua juga kita isi titik 62, karena di PC2 ini ada gateway-nya juga. Nah, untuk yang PC yang ketiga ini tidak diisi untuk gateway-nya karena kan tidak mempunyai gateway. Lalu untuk yang di lab kedua, PC keempat 192.168.1.65. Kenapa kok 45? Karena 64 itu networknya, jadi untuk start IP-nya itu 65. Nah, untuk subnet masknya kita isi sama 192. Untuk gateway-nya kita isi 1.162. Nah, untuk yang PC yang kelima 66, subnet masknya 92. Untuk gateway ke arah routernya 0 karena tidak mempunyai gateway. Itu PC yang terakhir juga sama 67 192. Nah, 0. Setelah itu kita setting untuk routernya. Nah, untuk router ini terhubung dengan switch 1 dan terhubung juga dengan switch 2. Nah, ini 0/0 ini menghubung ke lab 1. Nah, untuk yang 0
/1 menghubung ke lab yang kedua. Kita setting IP-nya terlebih dahulu 192.168.1.62. Untuk subnet masknya ini 192. Untuk yang ini juga sama 192.168.1.126. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk interface-nya ini belum on, maka kita on-kan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk settingnya sudah selesai, kita lanjut ke berikutnya. Untuk langkah percobaan ke berikutnya yaitu setelah setting IP selesai, pindahkan ke mode simulasi. Lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IPv4 ICMP. Yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita ke mode simulasi terlebih dahulu. Lalu edit filter. Nah, di sini IPv4 hanya disisakan ICMP saja. Nah, setelah itu kita buat simple PDU. Nah, ini gambar pesan. Yang pertama kita buat dari PC1 ke PC3. Nah, lalu klik. Nah, kita ketahui di PC3 ini merupakan salah satu subnet yang sama, sehingga tidak dilempar ke router. Hanya cukup di dalam satu switch saja. Untuk percobaan pertama ini sudah selesai. Kita delete dulu. Untuk yang selanjutnya itu dari PC1 ke PC4 kita buat simple PDU. Nah, itu tadi dari PC0 ini tadi PC1 dilempar ke switch, lalu dari sini ke router. Nah, dari router ini lalu ke lab yang kedua ini tadi lalu ke sini. Seperti itu untuk percobaan. Nah, itu tadi dari PC2 ke PC5. Yang pertama itu akan menjadi di switch, ternyata tidak ada, lalu dilempar ke gateway. Lalu di gateway itu akan mencari, ternyata ada di lab yang kedua, lalu diteruskan ke PC5. Seperti itu. Lalu kita delete lagi. Kita coba dari PC3 ini tadi ke PC6. Nah, sejak awal itu tidak bisa mengirimkan, ketika disimulasikan dia tidak bisa mengirimkan karena mencari di networknya itu tidak ada, bahwa IP tujuan tidak ada di dalam networknya, dan dia tidak merasa punya gateway atau pintu keluarnya, sehingga dia akan berhenti langsung, sehingga komunikasinya itu tadi tidak komplit. Nah, untuk yang praktikum selanjutnya itu kita kembalikan ke mode real time. Nah, setelah ini kita coba lakukan tracing dari
percobaan yang udah kita lakukan tadi dari PC 1 ke PC 3. Nah, dari PC 1 ke PC yang ketiga kita klik dulu, lalu dengan menggunakan command prompt kita ketik tracer 192.168.1.3. Nah, di sini itu dia langsung ketemu. Jadi dari PC yang ke-1 lalu sampai ke PC yang ketiga. Untuk selanjutnya dari PC 1 ke PC yang keempat tadi, kita klik lagi dengan menggunakan command prompt, lalu ketik tracer 192.168.1.65. Nah, untuk selanjutnya itu dari PC 2 ke PC yang kelima. Kita coba tracer 192.168.1.66. Nah, ini kan tadi dia dilempar ke gateway dan tidak menemukannya karena di PC5 itu tidak ada gateway-nya, jadi tidak bisa menemukan. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir dari PC3 ke PC6, tracer 192.168.1.67. Nah, ini tuh dari sejak awal sudah tidak bisa ini sepertinya. Sudah request time out karena dia tidak ada gateway-nya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.